Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita masih diberi waktu untuk dapat bertemu lagi untuk melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu yang lalu. Kajian kita kali ini bertajuk batu penghapus dosa. Kurang ke bawah penulisnya ya. Batu penghapus dosa. Ini judul kajiannya. Ya, nanti kasih gini lah ya, batu penghapus dosa. Oke, begini. Kemarin kan aku sudah bilang dan aku sudah jelaskan semuanya. Terjadi blunder dalam kerangka berpikir kekristenan. Ya. Ketika aku bilang banyak orang mau dibaptis tapi tidak ada yang mau disalib, padahal dua-duanya sama-sama dilakukan oleh Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus. Seharusnya sebagai amalan yang itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Isa, mereka juga melakukan. Tapi faktanya hanya ada yang mau dibaptis tapi tidak ada yang mau disalib sampai mati. Aku menyampaikan sebuah kerangka berpikir seperti itu untuk didiskusikan, lalu dijawab bahwa baptis itu jalan pertobatan dan salib itu jalan penebusan gitu. Dan aku sudah jawab lagi juga ya. Berarti Yesus itu harus bertobat dari dosa yang mana? Gitu loh. Ketika dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, berarti kan dia punya dosa. Kalau itu jalan pertobatan, katanya yang bisa menghapus dosa orang yang tidak punya dosa, dan itu satu-satunya hanya Yesus. Tetapi kita semua tahu ketika Yesus di Sungai Yordan ketemu dengan Yohanes dan dia dibaptis, itu bukti bahwa Yesus itu ya punya dosa. Jadi ndak ada manusia itu ada istilah, nggak ada manusia itu yang nggak punya dosa. Itu mesti semua punya dosa, karena manusia itu bawaannya salah, hilap, lupa, gitu ya. Masalahnya nanti tinggal besar atau kecil dosanya. Tapi selama yang disebut dosa itu mesti punya, gitu. Kan jadinya blunder karena kekristenan mematok orang yang bisa menghapus dosa adalah orang yang tidak punya dosa. Lah Yesus punya dosa, buktinya dia dibaptis untuk pertobatan. Pertobatan itu kan pertobatan dari perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah kan membuahkan dosa. Itu loh. Kalau memang tidak punya dosa, ngapain juga dibaptis? Setelah itu ya, teman-teman Kristen ini sepertinya kurang puas ya. Dia ngomong tentang salib ya, sepertinya mau remis, mau dibikin remis gitu loh. Kalau aku bilang bahwa kan jadinya blunder tadi antara baptisan dan penyalipan, kan jadi blunder, itu tarung, nggak ketemu kan. Karena salib itu seperti yang aku jelaskan kemarin, nggak ada namanya salib itu menebus dosa, itu nggak ada. Itu bukan teologis, itu politis. Aku sudah jelaskan kemarin ya. Akhirnya teman Kristen ini mungkin dia berusaha bikin remis gitu loh ya. Minimal remis lah, jangan 1-0, minimal 1-1. Yang dia mau
begitu sepertinya. Lalu dikatakan batu juga penghapus dosa. Maksudnya Hajar Aswad mengusap batu itu, jadi batu itu menurut teman Kristen ini itu menghapus dosa, gitu loh. Ya, jadi dia mau mau remis. Kalau misalkan penyaliban itu tidak rasional, itu sama dengan toh batu juga. Bagaimana batu? Masa batu bisa menghapus dosa dalam Islam, gitu loh. Kan sama-sama dua hal ini tidak rasional, gitu. Jadi ini ingin dihadirkan menjadi sebuah suasana yang remis, ya. Maka dari itulah aku beri judul What? Batu penghapus dosa. Itu judul kajian kita kali ini. Berbicara Hajar Aswad memang bukan sesuatu yang simpel, ya. Karena kita akan berbicara tentang Ka'bah. Sejarah Ka'bah itu banyak ditulis oleh berbagai macam tulisan yang dihadirkan oleh para penulis, ragamnya juga banyak, ya. Dan kalau kita membaca Al-Quran itu, ya, pertama dikatakan bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah yang dibangun mula-mula sebelum yang di Masjidil Aqsa sana, ya. Jadi lebih pertama Ka'bah. Berikutnya kalau kita lihat peristiwa Bapak Abraham dan Ismail, itu dia tidak membangun Ka'bah loh, ya. Jangan salah. Itu merenovasi. Artinya Ka'bah itu sudah ada, ya. Maka disinilah kalau kita perlu, ya, banyak membaca referensi. Apakah Ka'bah itu memang Allah yang bikin langsung, ataukah Adam dulu yang membangunnya, atau bagaimana? Ini kita perlu membaca sekian banyak referensi supaya dapat gambaran yang jelas. Tetapi apapun adanya, ya, Bapak Abraham itu tidak membangun Ka'bah. Membangun itu maksudku dari belum ada terus dijadikan dalam bentuk bangunan menjadi ada, itu enggak, ya. Karena Makkah itu kan apa orang Jawa bilang lembah, ya, sering terjadi banjir, ya, ketutup. Namanya banjir biasanya membawa air tuh, membawa tanah, sering tertutup, terus direnovasi oleh Bapak Abraham dibantu sang putra terkasih yaitu Kanjeng Nabi Ismail, ya. Dan ternyata itu berulang lagi di zaman Kanjeng Nabi. Cuman pada waktu itu Kanjeng Nabi kan belum diangkat jadi nabi. Cuman beliaunya sudah diberi gelar Al-Amin, ya. Dan ketika renovasi Ka'bah itu sudah mendekati finishing, tinggal peletakan kembali Hajar Aswad, ini kan terjadi katakanlah perebutan antara Arab itu, ya, suku-suku itu, klan-klan itu, ya, geng-geng Arab itu. Akhirnya ada yang kita minta Muhammad sajalah untuk menyelesaikannya. Itulah kira-kira bahasanya, ya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad tentunya pada saat itu masih Muhammad bin Abdullah, ya. Tapi sudah mendapat gelar Al-Amin, diutus untuk menyelesaikan masalah di antara mereka, ya. Terus sorbannya dibuka, batunya dimasukkan dalam sorban, dan masing-masing sorban itu dipegang dari masing-masing suku, dan dibawalah batu itu ke Ka'bah, langsung ditempelkan di pojok seperti yang kita lihat sekarang, dan problematikanya selesai, damai, gitu. Itu ceritanya begitu. Kalau kalian mau lebih jelasnya tentu silahkan baca referensinya, itu banyak kok, ya. Terus dari situ kita tentu tahu bahwa Ka'bah dan Arab
itu timingnya jelas lebih dulu Ka'bah. Arab sebagai suku, bangsa, itu baru kemudian, ya, baru kemudian itu. Bayangkan ketika Bapak Abraham datang ke situ saja, itu Ka'bah sudah direnovasi, berarti kan sudah ada. Nah, kita perlu belajar nanti tentang kapan mulai pengadaannya bangsa Arab ini, ya. Nanti kita akan ketemu dengan Ariba, Arab asli, dan Musta'riba yang diarabkan. Jauh sebelum Ariba, apalagi Musta'riba, Ka'bahnya sudah ada. Ya. Jadi Ka'bah itu bangunan yang itu selalu berhubungan dengan para nabi gitu. Masalah nanti di tengah perjalanan ritualnya itu diganti dan dirubah, lah itulah perjalanan waktu. Ya. Makanya ada seorang aku juga sorry. Aku juga heran ya, ada seseorang dengan kapasitasnya doktor dan dia rektor di sekolah tinggi teologi mengatakan bahwa orang Islam itu suka mencuri rumah ibadah orang lain, suka merampas. Aku kadang ini dokter ini bodohnya minta ampun gitu. Ketika itu sang dokter itu ditanyai oleh jemaatnya tentang kasus apa yang di Turki itu, Hagia Sophia, ya. Terus dia mengambil cerita mundur jauh tentang Ka'bah. Dia bilang ya orang Islam itu begitu, suka mencuri, suka mengambil, suka merebut rumah ibadah orang lain. Contohnya Ka'bah, dia bilang gitu. Jadi yang dia tahu itu, ya, Islam itu mengambil Ka'bah menjadi rumah ibadah dengan enklap, merebut dari Arab-Arab musyrik ini, kafir musyrik ini. Karena dia bacanya sepotong itu sejarah, dia tidak berbicara sampai ke hulunya. Kan sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Ketika sebuah ajaran ditinggal oleh nabinya, itu lambat launnya menyimpang dan menyimpang. Begitu juga ritual di Ka'bah itu, dulu orang muter-muter ya telanjang. Tapi masa Nabi ngajarin orang muter-muter pakai telanjang? Itu kan sudah sebuah penyelewengan. Nah, justru fungsi Islam itu akan mengembalikan sebuah ajaran yang sudah menyeleweng itu kembali lagi ke jalan yang benar. Begitu. Dan tugas para nabi itu begitu semuanya. Nabi Ibrahim setelah ditinggal ajarannya mulai nyeleweng, dikembalikan lagi oleh Kanjeng Nabi. Musa begitu juga, ini Kanjeng Nabi Musa setelah ditinggal nyeleweng, kembalikan lagi oleh Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa begitu juga, nyeleweng, dikembalikan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi para nabi ini dalam satu garis yang ingin menjaga kemurnian track dari dinullah ini gitu. Nah, kalau kita baca sepotong saja mulai Arab-Arab kafir Quraisy itu yang menguasai Ka'bah tanpa mundur ke belakang bahwa itu adalah warisan para nabi yang terdahulu, jauh sebelum Arab ada Ka'bah sudah ada. Terus dibilang, "Oh, itu orang Islam ngerampas tempat ibadahnya orang kafir Arab, pagan Arab gitu." Ya. Repot, orang seperti ini repot ya. Mau dikasih tahu katanya sudah doktor, bahkan rektor lagi. Tapi enggak dikasih tahu juga. Kadang-kadang ya menyesatkan karena jamaatnya banyak yang percaya kalau orang Islam itu ngerebut Ka'bah sebagai rumah ibadahnya Arab pagan untuk dijadikan rumah ibadah orang Islam. Padahal tidak demikian. Justru Islam itu mengembalikan. Karena Islam ini pewaris dari Ibrahim. Ngono loh.
Lah ya, Arabnya belum ada, Ibrahim sudah ada, Ka'bahnya sudah ada, kok mau dibilang itu tuh punyanya Arab pagan kan ya geblek. Oke. Nah, sekarang kita hadisnya itu begini, aku bacakan dulu. Bentar ya. Hadisnya itu begini. Jadi ini hadis oleh Nasai ya. Sesungguhnya mengusap keduanya akan menghapus dosa. Keduanya itu dalam kurung adalah batu hitam atau Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Disebut Rukun Yamani itu pojok Ka'bah yang arah selatan yang menghadap Yaman, ya. di situlah makanya disebut Rukun Yamani karena dia menghadap ke negeri Yaman. Teman-teman Kristen sepertinya tidak terlalu, karena kurang genit ya tentang Rukun Yamaninya. Yang dibidik biasanya batu hitamnya gitu. Jadi batu hitam itu menghapus dosa gitu katanya. Logika kan berpikir, namanya batu ya tetap aja batu, kok batu bisa menghapus dosa itu loh. Ya, ini karena apa? Karena dia tidak mengerti duduk permasalahannya. Dia tidak tahu. Ya. Dan dia hanya membidik sesuatu yang genit, yang kira-kira punya nilai jual lah. Kalau Rukun Yamani kan dia agak sulit menjelaskan. Nah, ini Hajar Aswad ini tidak dibikin. Oh, sampai-sampai ada yang bilang dikirain Tuhannya orang Islam itu batu, nyembah batu. Tapi dia tidak pernah mengcompare. Coba ngomong sama orang Yahudi sana. Tembok ratapan itu ya batu itu. Ya di sana orang Yahudi melakukan ritual ibadahnya. Tapi tanya, apakah dia menyembah batu yang di tembok ratapan itu? Kan enggak. Ya. Sebetulnya kekristenan juga itu tidak terlalu asing sebetulnya kalau dia paham benar tentang sesuatu yang berhubungan dengan batu ya. Nanti kapan-kapan coba sih kita explore ya. Kalau ada waktu nanti kita explore tentang batu gitu ya. Supaya sama-sama clear dulu permasalahannya. Nah, terus apakah benar? Apakah rasional batu itu bisa menghapus dosa? Orang Islam segoblok apapun tidak ada yang mengatakan bahwa batu itu bisa menghapus dosa, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Dan kita tahu hadis ini ya yang diriwayatkan oleh Nasai ini, sesungguhnya mengusap keduanya akan menghapus dosa. Keduanya itu adalah Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ini adalah dalam ritual ibadah haji itu ya. Dan itu pun kondisional ya, karena ketika naik haji itu banyak orang ya. Artinya ketika bisa ya alhamdulillah, ketika tidak bisa ya cukup melambaikan tangan gitu saja. Ada yang, dan itu masalah fikih lah ya, ada yang melambaikan tangan gitu saja. Tetapi apapun adanya, orang Islam tidak pernah mengatakan bahwa batu bisa menghapus dosa, itu tidak ada. Lalu bagaimana kerangka berpikirnya? Ya. Karena yang bisa menghapus dosa itu amalan, dan amalan itu banyak. Ya, nanti kita bicarakan satu-satu. Kerangka berpikirnya itu begini. Ya. Ini aku hapus dulu lah. Ya. Lihat nih, otoritasnya tetap pada sebuah eksistensi yang maha agung, yaitu Allah. Ini Gusti Allah agung ini. Ya. Ini begini. Di sini tetap yang menghapus dosa kita, yang mengampuni dosa kita itu di sini. Tetapi Allah itu akan melakukan yang namanya penghapusan atau pengampunan, terserahlah mau pilih bahasa yang mana, terhadap dosa-dosa kita itu
lewat sebuah amalan yang kita lakukan, amalan yang hambanya lakukan ya. Jadi lewat sebuah amalan, amalan ya, yang hambanya, yang hambanya lakukan. Begini kerangka berpikirnya. Ya. Jadi otoritas tetap di Allah. Ya. Allah akan menghapuskan, akan mengampuni dosa-dosa kita lewat amalan-amalan yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Sorry, itu dulu dipahami dulu kerangka berpikirnya supaya nggak kacau. Ini kalau aku breakdown, baru nanti amalan-amalan ini banyak, ya, karena dia berpijak di sini. Bentar. Ini banyak hadis yang harus dikutip ya, teman. Tidak mungkin kalau aku harus tampilkan semua, ya, karena banyaknya. Aku hanya cerita saja. Nanti ya yang bisa aku nukil, kalau nggak bisa kamu nanti cari sendiri ya. Jadi apa-apa saja amalan yang menghapuskan dosa itu karena gini ya, kalau sudah bergeser cara pandangnya itu akan keliru. Cara memahaminya akan keliru, dan ketika keliru ya seperti teman Kristen kita bilang bahwa batu menghapus dosa. Lah batu kok menghapus? Aduh, mana ada batu menghapus dosa ya? Jadi kita lihat basic pemikirannya itu ada di surat Az-Zumar ayat 53 begini. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jelas kok. Aduh, terlalu cepat dicopot. Surat apa ini tadi? Az-Zumar ya. Ini basicnya di Quran, surat Az-Zumar. Ya, nomor berapa ini tadi? 53. Ya. Aku bacakan. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jelas kan? Sesungguhnya Allah, bukan sesungguhnya batu. kan nggak ada. Jadi tumpuan pijakan utamanya itu tetap di Allah, bukan di batu. Ini kalimatnya nggak ada ngomong batu, ya. Kalau batu kan dia jadi begini. Sesungguhnya batu mengampuni dosa-dosa semuanya. Kan bukan begitu. Ya. Gini. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang mengampuni lagi Maha Penyayang. Kurang clear seperti apa seperti ini? Apa ada? Sesungguhnya batu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah batu itu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada enggak? Sebetulnya pakai logika nalar aja lah, nggak usah pakai ayat-ayat gini lah. Pakai logika nalar aja lah. Yang namanya batu kan ya tetap batu. Masa batu mau mengampuni dosa manusia yang punya jiwa, ya, punya logika, punya akal, punya mata, punya penglihatan? Ini ya aneh. Oke. Ya. Jadi
Gitu, pusatnya itu tetap kepada Allah, ya. Bahkan begini, ini ada diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kanjeng Nabi ketika itu kan mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab begini. Ini hadisnya Umar ya. Bukan hadisnya Kanjeng Nabi. Bagaimana Umar itu menjaga tauhidnya. Tapi bagaimana sahabat Umar itu sami'na wa ta'na kepada Kanjeng Nabi. Begini. Saya tahu bahwa jadi batu itu dijak ngomong sama Umar. Saya tahu bahwa Anda hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberikan keuntungan atau menimbulkan bahaya. Jika bukan karena saya telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium, aku tidak akan mencium Anda. Coba, kan sudah jelas bahwa kita mencium itu karena kita mengikuti jejak junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Dan mencium itu apakah yang dicium-cium itu terus itu jadi Tuhan? Cium itu kan tanda kesayangan seperti ini ya. Ini juga kalau aku habis selesai kajian seperti tadi ini ya. Ini aku cium-cium, aku lap, aku cium. Karena aku sayang. Ini hadiah dari teman kuliahku yang dia kerja di peleburan baja di Taiwan. Dulu dia bukan teman kuliah, lain kampus, cuman kami satu kos, ngontrak rumah bareng gitu ya. Mas Irbani namanya. Ya. Dia bilang, "Bang, jaluk opo?" Minta apa? Terus aku, pada waktu itu ini lagi mahal-mahalnya dulu. Ya. Aku njaluk kirim mono iki ae, Samsung iki tipe iki tinggi kajian, dikirim dari sana. Ini. Ya. Nah, ini sangat berjasa dalam hidupku, menemaniku dakwah. Bukan hanya dakwah, hiburan, aku nyetel musik juga di sini. Ya. Segala macam kepentingan medsosku, misalkan mencari data juga di sini karena dia larinya lebih lebat. Karena dia mendampingi aku dalam kala suka dan duka, dengan setia mendampingi aku. Terus aku sering lap-lap. Nanti kalau ini tak lap-lap terus ini apa? Jadi Tuhan. Terus misalkan aku saking sayangnya tak cium-cium gini. Ya, alhamdulillah punya tab. Dulu kalau beli berapa ini mahalnya gitu. Terus apakah ini tab ini jadi Tuhan? Kan enggak. Dan seandainya aku nanti sudah tua, sudah nggak pakai, anakku meniru bapaknya, pasti anakku juga memperlakukan ini dengan kasih sayang. Begitu juga kami memperlakukan Hajar Aswad itu dengan kasih sayang, sebagaimana Kanjeng Nabi memperlakukannya juga dengan kasih sayang, dengan menciumnya. Tapi bukan berarti itu Tuhan, bukan berarti itu menghapus dosa. Itu batu. Seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Umar. Gitu loh. Ini kadang-kadang ya cuman nggak apa-apa. Tugas kita memang menjelaskan apakah memang dianya itu tidak tahu atau memang bisanya hanya itu aja, jadi berputar-putar saja yang dijadikan soalan ya, karena maunya remis ya. Sebentar. Maunya remis ya, ketika dikritik soteriologi salibnya nggak terima, maka diupayakan jangan 1-0 tapi 1-1 lah, terus mengajukan batu itu. Oke, udah berapa lama nih? Oke, sekarang aku lanjutkan. Jadi udah jelas ya, kalau aku mencium ini bukan berarti ini Tuhanku, bukan berarti ini bisa menghapus dosaku, karena aku sayang sama ini, gitu loh, ya. Oke, sekarang amalan ini banyak, ya. Ini aku tuliskan beberapa lah ya. Mengusap Hajar Aswad, satu tadi ya.
mengusap hajar aswad. Mengusap itu apa? B apa P itu? B. Mengusap hajar aswad, batu hitam, ngono ya, gampang ya. Batu hitam. Ini sebetulnya bukan batu hitam juga ya, sama rukun Yamani sebetulnya. Tapi oke lah, yang dibidik sama teman Kristen kan batu hitamnya ini. Nih satu. Ya. Aku kumpulkan pelan-pelan ya. Kedua, sholat. Ya. Sholat. Terus puasa. Puasa ini yang lebih keren lagi kan puasa Syawal itu, menghapus dosa setahun. Ya. Terus apa lagi nih? Sodako itu kalau teman-teman Kristen nggak ngerti, memberi kepada yang membutuhkan. Ya. Oke, mumpung aku ingat, terima kasih untuk saudaraku yang ada di Pekanbaru apa di Riau, lupa aku, Mas DS. Bantuannya, infaknya sudah masuk tadi ya, dan sudah aku belanjakan. Aku belikan apa tadi? Madu dan jahe untuk bikin herbal ya. Jadi aku selama ini herbal terus sobatku ya. Herbal terus. Jadi nanti madu jahe dibikin ramuan herbal gitu. Terima kasih Mas DS ya. Aku lupa di Riau atau di Pekanbaru ya. Semoga bantuannya menjadi amal soleh untuk penjenengan dan keluarga. Matur nuwun atas bantuannya. Oke, aku lanjutkan. Apa tadi? Mengusap batu hitam, sholat, puasa, sodako, pemenen, zikir, terus menyingkirkan duri. Jadi, tapi ini jangan dipahami hanya duri toh, ya nggak begitulah. Jangan apapun yang ada di jalan dan itu mengganggu jalan orang lain, apalagi bisa membahayakan, apabila kita singkirkan, itu akan menghapus dosa kita juga, gitu loh. Memang teksnya sih duri, tapi jangan karena misalkan ini ada batu bongkar, kamu biarin saja, karena apa? Bukan duri gitu. Ya jangan tekstual begitulah ya, harus kontekstual. Memang hadisnya mengatakan menyingkirkan duri di jalan gitu ya. Apalagi ini, puasa sudah, zikir sudah, sodako sudah, menyingkirkan duri di jalan sudah, istighfar belum, istighfar ya. Terus salaman ya. Ini amalan-amalan yang menghapus dosa kita. Terus sakit. Nah, seperti aku ini nih. Sakit ya. Sudah berapa? Iya, oke, sebentar lagi. Ya, sakit seperti aku sakit seperti sekarang ini ya. Apabila aku sabar ya, menerima ini sebagai ujian dari Allah, itu juga akan menghapus dosa-dosa. Ya. Nah, sekarang kita lihat begini aja lah ya. Misalkan salaman misalkan ya. Apakah terus tangan manusia itu yang menghapuskan dosa? Coba. Apakah tangan manusia itu yang menghapuskan dosa? Kalau kita kerangka berpikir terus batu itu menghapuskan dosa gitu loh. Ya, apakah tangan manusia itu menghapuskan dosa ketika dia salaman? Coba. kan tidak ya. Kalau salaman tuh hadisnya begini. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud gitu. Ya. Nah, sekarang misalkan kita sama-sama saudara muslim ketemu, ini ya, salaman, nah gini,
Itu berdasarkan hadis itu dosa kita saling terhapus itu. Nah, terus apa tangannya ini yang menghapuskan dosa? Kan bukan, tapi amalannya nih. Tadi konteksnya di amalan. Ini semua amalan-amalan apa? Ini amalan-amalan kebaikan. Tentunya masih banyak lagi lah ya. Nggak mungkin aku bisa hadirkan semua. Ini sudah cukup lah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah. Nanti kalau mau tambahkan silakan tambahkan sendiri. Mengusap batu hitam, ya, sholat Jumat itu dari minggu ini ke minggu berikutnya, dari pekan ini ke pekan berikutnya, ya. Makanya you laki you sholat Jumat, ya. Terus puasa Ramadan, paling spektakuler lagi puasa Syawal, 6 hari, ya, selama bulan Syawal. Sodako yang bilang tadi, memberi kepada yang membutuhkan, terus zikir, terus menyingkirkan duri ya, tapi jangan dipahami duri apapun yang buat ganggu orang berjalan itu disingkirkan. Kalau kita menyingkirkan itu bisa menghapus dosa. Istighfar, terus salaman sudah aku jelaskan. Sakit seperti aku, bila sabar menerima, sambil terus berdoa kepada Allah minta kesembuhan, sabar dan selalu sabar, maka sakit kita itu akan menghapus dosa. Nah, pertanyaannya, semua ini dalam bentuk apa? Semua ini adalah dalam bentuk ini loh, amalan. Artinya apa? Karena amalan inilah maka Allah, ya, berdasarkan Quran surat Az-Zumar 53 ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kerangka berpikirnya begitu. Jadi kacau kalau dibilang mengusap batu hitam menghapus dosa, terus batu hitamnya itu yang menghapus dosa. Kan jadi kacau. Jadi ini batu gitu, ya. Ini batu gitu. Terus batunya ini yang menghapus dosa. Sama ini kalau tangan ini, mana tadi salaman. Nampak sini Le. Tangan tuh gimana kalau salaman ya? Gambar tangan gini aja lah ya. Aku juga nggak bisa pandai menggambar tangan gini, ini jarinya gini ya. Tangan gini. Ketika dia salaman, ini satu salaman gini. Ini apa tangannya ini terus yang menghapus dosa? Mana bisa tangan kok menghapus dosa? Tapi aktivitas ya. Aktivitas amalannya dia bersalaman itu sebuah amalan yang baik ya. Amalan dia mengusap batu hitam itu amalan yang baik. Kenapa? Mengusap batu hitam ya. Dan nanti ini sebetulnya kan aku bilang tadi ini ada dua, ada yang apa namanya? Sunnah Yamani tadi itu. Sorry. Batuknya masih belum hilang, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, kedua amalan itu dilakukan dalam apa? Ibadah haji. Ya, kesimpulannya, semua ini amalan kebaikan semua. Ini amalan kebaikan. 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 Ini amalan kebaikan juga. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, oh batu hitam itu bisa menghapus dosa dalam Islam ya, gitu. Kalau aku misalkan males jelaskan, oh tak bilang begini sama aku, oh bukan aja batu hitam, duri aja bisa menghapus dosa. Tangan aja salaman bisa menghapus dosa. Tapi kan kerangka berpikirnya tidak begitu. Yang bisa menghapus dosa itu amalan-amalan kebaikannya ini. Ini amalan-amalan kebaikan ini. Lewat amalan kebaikan inilah Allah akan menghapus dosa kita. Karena pusatnya itu tetap di Allah seperti dijelaskan oleh Quran surah Az-Zumar 53 ini. Ya, bukan di yang lain. Otoritas itu ada di sini. Dan ini aplikatif. Ini aplikatif. Ngerti aplikatif kau? Nah. Aplikatif itu manusia pasti bisa melakukan. Itu loh. Ya. Manusia itu bisa melakukannya. Nah, sekarang kalau mau dibikin remes, ya, mau dibikin remes, ketika aku bilang
Masa penyalipan menghapuskan dosa? Seorang mungkin. Terus dia bilang, masa batu hitam menghapuskan dosa? Nah, dia kan mau remes tuh. Nah, sekarang dibikin aja jadi satu apa ya? Di atas meja yang sama. Di sini batu hitam, ya. Di sini salib. Nih batu hitam. Salib. Aku sudah bilang tadi, ya. Semua ini aplikatif. Bisa diaplikasikan. Ya. Bisa diaplikasikan dan terbukti bisa dan memang bisa. Ya. Kalau misalkan sholat, puasa, mengusap itu kan orang bisa, sodako bisa, zikir bisa, istighfar bisa, salaman, sakit seperti aku, setiap orang juga bisa sakit. Ini aplikatif, artinya orang bisa memasteri. Ya, nah, sekarang ini aplikatif, gini ya, aplikatif. Pertanyaanku sekarang, salib ini aplikatif nggak? Ayo guys, aplikatif nggak ini? Kalau kamu bilang aplikatif, ya sudah, kamu disalib sana, minta disalib sampai mati. Ya, kalau kamu bilang salib itu aplikatif, amalannya aplikatif, karena kan ini mau diremiskan ini. Ya jelas nggak sama lah. Ini bukan amalan aplikatif salib ini. Sementara ini amalan aplikatif, artinya orang itu bisa melakukan. Kalau ini kan nggak bisa. Bukan nggak bisa saja, nggak ada yang mau. Dan sampai sekarang pun orang Kristen itu nggak ada yang mau disalib sampai mati. Jadi dua ini nggak bisa dijadikan bahan yang harus didudukkan di atas meja yang sama. Beda-beda. Orang ini dogma, ini amalan nyata kok mau disamakan. Ya, udah pada amal nih? Oke lah, kita aja dulu ya. Sudah 42 menit. Besok kita ngaji lagi ya. Ya pelan-pelan aja karena aku juga belum sepenuhnya fit ya. Sama jangan lupa tolong doakan aku semoga cepat sembuh ya, sehingga kita bisa lebih intens lagi ya, lebih nggayeng kata orang Jawa. Kalau gini nggak bisa nggayeng karena terganggu dengan batukku. Ini juga sudah batuk terus saya. Tapi kalau tidur nggak batuk, itu yang aku heran. Aku belum menemu logikanya di mana. Kenapa ketika tidur nggak batuk, justru kalau bangun gatel batuk gitu, ya. Sering mengganggu ya kajian-kajian kita batuknya. Ya, mohon aku didoakan semoga cepat sembuh. Aku juga berdoa untuk kalian semua, semoga kalian semua pewarku selalu sehat dalam ridho Gusti Allah Agung, ya. Itu dari aku. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.